Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Nauratika Usna dengan NPM terakhir 018. Di sini saya akan sedikit menjelaskan PPT mengenai transaksi persediaan antara perusahaan. Apa sih itu transaksi antar perusahaan? Transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction adalah aktivitas jual beli atau pertukaran barang dan jasa antara entitas yang berada dalam satu kelompok usaha, termasuk dalam cakupan konsolidasi jika entitas tersebut berada di bawah pengendalian yang sama. Transaksi ini harus dieliminasi dalam proses konsolidasi karena tidak mencerminkan transaksi dengan pihak eksternal. Lalu, apa saja tujuan eliminasi transaksi antara perusahaan? Yang pertama, ada untuk menghindari penggadaan, pendapatan, beban aset, dan kewajiban. Yang kedua, menyajikan laporan keuangan konsolidasian yang mencerminkan realitas ekonomi yang sesungguhnya. Lalu yang terakhir, menyesuaikan laba yang belum terrealisasi dari perspektif kelompok usaha secara keseluruhan. Lalu terdapat 3 jenis transaksi persediaan antar perusahaan. Yang pertama, transaksi hilir ke hulu, downstream. Transaksi dari perusahaan induk ke anak perusahaan dan laba belum direalisasi dicatat sebagai penyesuaian terhadap laba induk. Yang kedua, transaksi hulu ke hilir, upstream. Transaksi dari anak perusahaan ke induk dan laba belum direalisasi dicatat sebagai penyesuaian terhadap laba anak. Lalu yang ketiga, transaksi sampingan, lateral, transaksi antara anak perusahaan dalam satu grup. Lalu terdapat masalah akuntansi yang timbul. Yang pertama, pengakuan laba yang belum terrealisasi. Laba yang diperoleh dari transaksi perusahaan belum dianggap terrealisasi selama persediaan tersebut belum dijual kepada pihak luar. Yang kedua, penggadaan nilai aset. Ketika persediaan dijual dengan harga yang lebih tinggi, biaya perolehannya, nilai tersebut akan tercatat lebih tinggi jika tidak dilakukan eliminasi. Lalu yang ketiga, distorsi dalam penilaian kinerja. Tanpa melakukan eliminasi, laporan keuangan akan menunjukkan laba dan aset yang tampak lebih besar daripada kondisi yang sebenarnya. Next slide, prinsip konsolidasi yang berlaku. Prinsipnya mengacu pada PSAK 4 yang sudah direvisi dan PSAK 65. Seluruh transaksi antara entitas dalam grup harus dieliminasi dalam laporan keuangan konsolidasi. Dan transaksi dengan pihak luar tetap diakui dalam laporan konsolidasian. Lalu bagaimana sih pendekatan eliminasi? Eliminasi penjualan dan pembelian, menghapus akun penjualan dan pembelian antar perusahaan agar tidak terjadi penggadaan pendapatan dan biaya. Eliminasi harga pokok penjualan yaitu HPP. Jika laba dari transaksi belum direalisasi, maka HPP dan laba juga perlu disesuaikan. Dan eliminasi persediaan akhir. Persediaan yang masih dalam tangan entitas dalam grup harus disesuaikan untuk menghilangkan markup yang belum direalisasi. Lalu terdapat dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian. Yang pertama, pendapatan dan beban, penjualan dan HPP yang berasal dari transaksi antar perusahaan tidak diakui. Yang kedua, laba bersih, dikurangi sebesar laba yang belum direalisasi dari transaksi persediaan. Yang ketiga, persediaan, disajikan berdasarkan biaya perolehan grup bukan harga transfer. Dan yang terakhir, ekuitas, penyesuaian laba ditahan dapat terjadi tergantung arah transaksi, yaitu upstream atau downstream. Next slide, penyesuaian laba yang tidak terrealisasi. Jadi, jika laba belum direalisasi ditemukan pada persediaan akhir, maka harus dilakukan penyesuaian pada laba tahun berjalan atau laba ditahan tergantung pada tahun transaksi yang terjadi. Besarnya penyesuaian dihitung berdasarkan laba kotor yang belum terrealisasi. Lalu ada 2 faktor yang mempengaruhi eliminasi. Faktor pertama, presentasi kepemilikan. Jika kurang dari 100%, sebagian laba belum direalisasi akan dikaitkan dengan kepentingan dan pengendali. Yang kedua, tahun transaksi. Jika transaksi terjadi di tahun sebelumnya, penyesuaian dilakukan terhadap saldo awal laba ditahan. Sekian dari saya penjelasan mengenai transaksi persediaan antar perusahaan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.